Shalom to PN. Sekali lagi Shalom to PN. Tidak terasa kita masuk ke bulan Desember, amin. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Di tahun ini kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu baik buat setiap kita, amin. Sebab di Mazmur 136 ayat 1 berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya kasih setianya selama-lamanya untuk kita, amin. Boleh saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yes. Come on, sing it. This is my story, I testify the blessings on blessings you poured on my life. And I start remembering how good you've been. Fear turns to worship, fears turns to praise. Chains of depressions broken by grace. And I start remembering how good you've been. Yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. Yeah. Enemy's weapons fall to the ground.
kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Let's go. Come on. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau bersama. Come on 2PM, angkat suaramu nyatakan. Janji-Mu nyata dalamku, berserah kepada. Mari lambaikan tanganmu bersama-sama. Let's go. Haleluya. Sebab nama-Mu besar. Amin. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan pelindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan pelindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Angkat suaramu. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada. Let's go, let's go, let's go, let's go. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Mari sama-sama kita sorakan. Haleluya. Mari kita tetap bertepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia dahsyat. Amin. Let's go. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Mari itu biar angkat suaramu, come on. Lebih kencang buat Tuhan kita. Let's go. Nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak untuk melompat buat Tuhan kita, amin. Ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Let's go. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau dahsyat dalam hidup kami. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Shalom 2PM. Haleluya. Kurang semangat hari ini, kita spesial banget teman-teman. Shalom 2PM. Shalom. Shalom, silakan duduk. Aku semangat banget, aku beneran hari ini akan menjadi sesuatu yang spesial buat kita semua. Kita akan melihat juga sesuatu yang spesial. Tapi sebelum itu aku mau welcome teman-teman yang baru beberapa kali datang ke 2PM nih. Kita mau welcome ada Agnes, ada Isdianto, ada Amen, ada Rina, dan ada Frida. Welcome to 2PM semuanya. Kasih sambutan kurang meriah nih, kasih sambutan yang lebih meriah lagi dong. Teman-teman, kalau belum ada ibadah yang tetap, bisa ibadah bersama kami di 2PM. Setiap hari Minggu jam 2, kami welcome sekali untuk kalian bergabung dengan keluarga kami. Oke, sebelum kita masuk ke pengumuman,
Kita mau offering dulu teman-teman, kita mau persembahan. Silakan scan kris yang ada di depan kursi teman-teman atau bisa juga yang ada di layar. Kita mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan dan sekaligus kita juga mau berdoa. Ada beberapa prayer request yang sudah masuk. Dan selagi kita berdoa untuk persembahan, kita juga mau berdoa buat prayer request ya teman-teman. Kita satukan hati kita mau sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang mengalami pergumulan-pergumulan hari ini. Kiralama syatakana ya ralama. Tuhan, kami mau bersatu hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami. Ini sebagian dari harta kami, sebagian dari apa yang kami punya. Kami mau persembahkan ini hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, bisa memperluas kerajaan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Sumatera Tuhan yang mengalami bencana banjir. Tuhan, kami mau mesatukan hati kami dan kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Untuk bencana banjir ini Tuhan, kami percaya Engkau mencintai Indonesia Tuhan. Kami percaya kami semua aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang turun tangan langsung Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di Sumatera Tuhan. Dan biarlah bencana banjir ini Tuhan bisa cepat tertangani, bisa cepat ada solusinya Tuhan, dan teman-teman kami yang ada di sana semua bisa aman di dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, yang terus berkelanjutan gak sembuh-sembuh Tuhan. Dan juga ada teman kami Tuhan yang ada 2 tahun dan migran, dan ada juga yang bahunya lagi injury Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap sakit penyakit ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan Engkau mati di kayu salib bukan cuma untuk menebus dosa kami, tapi juga untuk menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan, mereka sudah disembuhkan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman kami yang merindukan keharmonisan dan pemulihan bagi hubungan keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan, teman kami ini kuat untuk berdoa bagi keluarganya, menjadi berkat bagi keluarganya. Dan bila dari teman kami ini Tuhan, keluarganya bisa melihat kalau ada Engkau Tuhan di dalam dirinya Tuhan, dan semuanya bisa dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan bisnis keluarga teman kami Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan kalau Engkau juga beracara dalam semua usaha kami, semua bisnis kami Tuhan. Dan bilang Engkau turun campur tangan Tuhan. Biarlah apapun yang teman kami kerjakan itu bisa memuliakan nama-Mu, dan suksesnya dia Tuhan bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, pengumuman yang pertama kita ada cool. Aku setiap kali cool tuh selalu ada cerita-cerita yang baru gitu ya kalau setiap kali cool. Dan aku bukan cuma karena profesi aku ya, tapi aku seseorang yang sangat percaya akan kekuatan sebuah cerita teman-teman. Dan di cool itu kita bisa berbagi cerita, kita bisa mendengarkan cerita. Tapi aku juga mau mengajak teman-teman, setiap teman-teman yang ikut cool punya hati untuk bercerita teman-teman. Karena siapa tahu gak ada yang tahu cerita kalian tuh bisa memberkati, bisa mengubahkan hidup orang-orang lain teman-teman. Teman-teman yang ada di cool atau bahkan siapapun, cerita itu tuh punya kekuatan teman-teman. Dan kalau semua itu diceritakan dari hati, itu pasti akan ada dampaknya. Aku percaya banget itu teman-teman. Kita ada cool banyak banget. Ada buat yang couples dan buat yang professionals. Ada yang online dan ada yang offline. Semuanya kalian bisa join sesuai kebutuhan kalian. Kalau bingung caranya tinggal di scan aja nih teman. Ada barcode di depan. Kalau kalian mau dan kalian rindu tuh Komsel untuk cool, kalian bisa scan dan kita akan arahkan ke cool yang tepat buat kalian. Yang selanjutnya ada social media 2PM teman-teman. Yang belum follow kita di social media silahkan di follow. Kita punya TikTok dan kita punya Instagram juga teman-teman. Selanjutnya teman-teman nanti kalau pulang jangan langsung pulang ya teman-teman. Karena kita ada Coffee Lounge. Ini yang selalu ditunggu-tunggu setiap akhir bulan ya. Jadi kalau kalian gak ada kegiatan lain setelah pulang ibadah silakan di ruang nursery dan kita akan sama-sama enjoy food and beverages ya yang ada di sana, dan kita juga bisa saling buka koneksi gitu ya, ngobrol satu sama lain, siapa tahu ada connection yang terbuka dari situ. Selanjutnya kita juga punya volunteer teman-teman. Setelah dari cool kita juga ada volunteer, kita butuh teman-teman yang punya hati untuk Sunday service, ada praise and worship, ada creative team, dan ada nursery team teman-teman. Kalau kalian punya hati untuk melayani silakan di scan juga barcode yang ada di depan. Ngomong-ngomong soal nursery nih teman-teman, dan ngomong-ngomong soal cerita ya. Hari ini kita punya sesuatu yang spesial banget dari anak-anak nursery teman-teman. Beri tepuk tangan dulu dong.
hari ini anak-anak nursery akan bercerita buat kita semua teman-teman. Kita mau sambut yuk anak-anak nursery. Ayo kita semua kenal bersama tokoh Alkitab. Lihatlah teladan pahlawan di firman-Nya. Namanya Nabi Nuh, membuat bahtera karena dia taat lewati air bah. Ada Ratu Esther, ratu yang berani selamatkan bangsanya. Dia Daud kecil, kalahkan Goliat, kuat karena iman. Rut setia dan tegar, hidupnya penuh kasih. Namanya Deborah, hakim pimpin perang. Tuhan menolong, beri kemenangan. Ialah Maria, ibu Tuhan Yesus, penuh iman percaya. Hawa diciptakan, wanita pertama, tulang rusuk Adam. Hana setia doa, Tuhan beri anugerah. Ada Rasul Petrus, sempat sangkal Yesus, lalu bertobat jadi rasul besar. Musa tuntun semua umat pilihan Tuhan keluar dari Mesir. Dialah Salomo, raja yang bijak, Tuhan beri hikmat. Anak-anak kecil datang kepada Yesus. Anak beri makan 5.000 orang, roti dan ikan, sisa banyak bakul. Yusuf pimpin Mesir, dijual di fitnah, Tuhan angkat dia tinggi. Itulah mereka, pahlawan iman, lewat teladannya, beri kekuatan untuk hidup dalam Yesus. Yeay! Luar biasa, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan teman-teman. Ini dia anak-anak nursery kita ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang punya anak-anak yang belum ada di nursery, silakan join bersama kita. Kita akan bercerita tentang Tuhan Yesus dan bercerita tentang satu sama lain juga di nursery itu. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Tidak pernah disangka saudara-saudara bahwa waktu kita setelah COVID memulai, waktu itu baru ada 4 anak. Dan saat ini ada hampir 30 anak saudara yang beribadah bersama-sama dengan kita. Dan tentunya juga terima kasih untuk gereja kita yang memberikan wadah yang luar biasa untuk anak-anak kita bisa bertumbuh. Dan juga semua parents yang terlibat. Ini seperti Davion, papahnya sampai lembur, bikin bahtera gitu ya. Dan juga yang lain ya saudara-saudara ya. Orang tuanya terlibat begitu luar biasa. Saudara-saudara, jadi jika teman-teman mempunyai anak yang mungkin masih kecil, bisa dibawa ibadah di 2PM, ada ruang nursery di mana kita sama-sama mengajarkan anak-anak kita untuk kenal Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah sebelum mereka turun dari panggung, maukah kita semua bangkit berdiri, kita doakan mereka bahwa mereka ini adalah masa depan gereja, masa depan bangsa, bahwa mereka lah anak-anak yang Tuhan berikan dan titipkan di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Kita bisa arahkan tangan kita ke mereka, kita mau ucapkan berkat bagi mereka. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Untuk anak-anak yang Tuhan sudah titipkan
di gereja kami ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan mereka. Kami mau berdoa Tuhan, biar kiranya semua dari mereka Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kepintaran, dengan kebijakan. Tuhan berbeda dengan anak-anak dunia, tetapi Tuhan karena mereka ada di dalam rumah Tuhan, kiranya Tuhan adakan perbedaan. Amin. Kiranya Tuhan berikan mereka urapan dari sejak mereka kecil. Mereka boleh dipenuhi oleh roh Tuhan dari sejak mereka kecil Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya Tuhan seumur hidup mereka boleh kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Kami berdoa Tuhan, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang mengubah bangsa, mengubah keluarga, mengubah tempat dimanapun Tuhan akan tempatkan mereka. Tuhan urapi, berkati mereka. Juga berkati Tuhan semua guru-guru nursery di 2PM, berikan mereka kebijaksanaan, urapan. Tuhan supaya sungguh-sungguh Tuhan melalui pelayanan mereka Tuhan, kami akan melihat buah-buah yang luar biasa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih untuk tempat di mana Tuhan kami boleh beribadah. Kami juga berkati gereja kami GBI PRJ yang begitu luar biasa, mempunyai hati buat generasi yang berikutnya. Tuhan berkati gereja kami, semakin hari gereja kami dipakai untuk boleh menjadikan anak-anak kecil ini menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, Amin. semua yang suka cita katakan, amin. Bye-bye. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang meriah. Teman-teman, aku mau ajak kita siang hari ini untuk kembali mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih untuk menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih-Nya Tuhan selain dengan memuji, menyembah dengan segenap hati kita. Mari datang di hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku.
Betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ucapkan. Mohon syukur kami ya Tuhan.
menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab hadirat-Mu begitu indah Tuhan. Kami mau mengalami-Mu Tuhan. Kami mau mengalami-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Our judge and our defender, our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. Come on, to be there. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe. Amen. And I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Come on, Tobia. Mari angkat suaramu, nyatakan. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the
rasakan Tuhan. Hindayara labas, handayara labase. Holy Spirit, Holy Spirit reign now. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari sekali lagi kita nyatakan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Amen. Come on, once more. Say, I believe in God. I believe. Nyatakan dengan imanmu, come on. In the Holy Spirit, our God is three in one. Amen. That we will rise again, for I believe in the name of, and I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name. Sekali lagi nyatakan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Hey, ra 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 ra. Kami percaya akan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kaulah Allah Bapa, Allah pencipta kami. Kau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami ya Tuhan. Tapi Engkau juga Allah yang mau berdiam di dalam hidup kami. Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami minta Roh Kudus untuk menyinari setiap pikiran kami, setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami ingin mengenal pribadi-Mu jauh lebih dekat lagi ya Tuhan. Biarlah di dalam keterbatasan kami, Kau tetap berikan pewahyuan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya, biarlah Engkau yang berkehendak pada ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom 2PM. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan November. Kalau boleh sedikit recap, di bulan ini adalah The Foundation of Faith, di mana kita diajarkan beberapa doktrin-doktrin pengajaran yang menjadi dasar iman kita di dalam kekristenan kita. Kalau boleh rekap sedikit, di minggu pertama kita dibawakan tentang, doktrin tentang akhir zaman. Jadi ada sesuatu yang lucu juga ya. Istri saya tuh sempat nanya gitu, kenapa sih ketika pengajaran doktrin akhir zaman itu, kenapa nggak perang Harmagedon, abis itu udah selesai aja Tuhan, kenapa butuh 1000 tahun lagi gitu.
Tentunya yang pertama kita percaya segala sesuatu yang di firman Tuhan harus digenapi. Dan kalau rema saya pribadi justru itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan, dia memberikan kesempatan lagi buat kita. Dan khususnya buat kita orang yang percaya, tetaplah setia mengerjakan keselamatan kita. Dan di minggu kedua dibawakan oleh leader kita, Pastor Eradi, di mana dia, oh siapa sih Yesus yang kita sembah? Apakah Yesus yang dari negara lain? Ternyata kita juga belajar bahwa Yesus adalah Allah yang turun berinkarnasi jadi manusia. Tetapi dia juga adalah Raja yang berkuasa atas hidup kita. Dan di minggu lalu kita juga belajar dari seorang Daud. Di mana ada kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Dan juga suara-suara kebenaran harus ada yang disampaikan. Sehingga apa? Nama Tuhan dimuliakan dan menjadi landasan iman kita. Amin. Nah di minggu terakhir ini sebelum saya masuk, kita akan membahas sedikit yang agak berat sedikit. Jadi please semuanya fokus, jangan main handphone karena beberapa detik hilang aja mungkin sudah nggak tahu udah nyampe mana nih. Sebelum mulai aku akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Who is God? God is. Jadi ada satu kali waktu saya pernah datang ke sebuah komsel. Jadi di awal komselnya ini hostnya memberikan pertanyaan seperti ini. Oke teman-teman, thank you yang sudah datang. Sebelum mulai firman Tuhan, kira-kira menurut teman-teman, siapa sih Tuhan di dalam kehidupan teman-teman? Oh ada yang langsung jawab, oh aku selalu menganggap Tuhan itu seperti Bapa, Bapa yang baik. Bapa yang selalu menyediakan segala kebutuhanku. Ada juga yang langsung bilang, oh Tuhan itu tuh kayak teman dekat aku gitu loh. Selalu bisa diajak curhat apapun aja. Ada juga yang bilang, oh Tuhan itu tuh kayak raja yang berkuasa, yang sangat besar sekali. Dan dia maha kuasa. Sekilas pernyataan-pernyataan tersebut semuanya benar ya. Tetapi kadang-kadang tuh suka ada kelanjutannya gitu. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, kadang-kadang suka keluar komentar dari mulut kita, kok bisa ya hidup dia itu selalu diberikan mujizat sama Tuhan? Kok kapan Tuhan waktunya aku mujizat terjadi dalam kehidupan aku? Terus kadang-kadang kita juga pernah dengar, kok bisa ya dia hidup kayaknya selalu sukacita gitu ya tanpa ada rasa khawatir. Kenapa ya? Kok aku gampang khawatiran ya jadi orang ya? Mungkin ada juga yang ngomong gitu, aduh Tuhan aku jatuh lagi nih Tuhan ke dosa yang sama nih Tuhan. Kira-kira Tuhan mau maafin aku gak ya? Seakan-akan kita ini sama-sama orang Kristen, kita sama-sama orang percaya, tapi kok kelihatannya kayak Tuhan yang kita sembah itu kok kayaknya berbeda-beda gitu ya. Maka yang jadi pertanyaannya adalah apakah benar Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berbeda-beda? Atau jangan-jangan selama ini kita kurang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. So, siang hari ini kita akan semua belajar, saya pun juga masih belajar sebuah topik yang mungkin sering dihindari oleh orang Kristen karena jujur cukup sulit untuk menjelaskannya. Tetapi justru kita mulai dengan iman percaya kita. Ketika Tuhan sudah menyatakannya, Tuhan pun pasti akan memberikan pengertian dan tujuan mengapa dia menyatakan tersebut. So hari ini kita akan belajar tentang Allah Tritunggal. Boleh next slide? One God, three person. Nah, kalau kata Ciselvi, wah Aksa cari gara-gara khotbahinnya ini. Enggak teman-teman, kita tidak akan debat kusir. Siang hari ini kita tidak akan debat kusir karena ketritunggalan ini menjadi sebuah hal yang kadang-kadang jujur menakutkan gitu ya. Jadi bagi orang Kristen ya. Jadi kayak sebuah momok. Maksudnya momok apa? Jadi kayaknya itu kayak sebuah senjata yang buat menyerang iman percaya kita. Iya, orang Kristen Allah Tritunggal, Allahnya 3, ada Allah Bapa, Allah Anak. Allah ibunya mana? Ada Bapa, ada Anak, ibunya nggak ada. Oh Tuhannya berarti 3 ya? Ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Roh Kudus. Berarti nyembahnya 3 Allah. Wah
kok ribet ya jadi orang Kristen? So, pasti banyak pertanyaan, kebingungan yang terjadi di dalam diri kita, termasuk saya pribadi juga, yang menjadi pertanyaan kita semua. Tetapi sesuai dengan doa yang saya panjatkan tadi sebelum mulai, biarlah siang hari ini kita coba buka pikiran kita. Kita coba buka hati kita. Kita fokus dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Karena dengan kita mengerti ketritunggalan Allah, maka percayalah, kita akan melihat suatu kesempurnaan pribadi Allah yang kita sembah. Siap? Katakan kanan kirinya, saya siap. Nah, kalau 2 minggu lalu, Pastor Eradi melakukan pendekatan, dia jadi detektif kan ya, detektif. Dan pendekatan pakai matematika. Hari ini kita coba sedikit berpikir dulu, kita pendekatan pakai filosofi. Karena anak-anak TPM aku yakin nih, semuanya adalah anak-anak yang pintar, amin. Dan sedikit bocoran, saya juga sudah undang seorang bintang tamu yang jauh banget, puji Tuhan dia bisa datang pada siang hari ini untuk membantu kita semua bisa mengerti firman Tuhan. So, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita tentang Tritunggal, kita mau sepakat dulu nih, Kita mau set rule of game-nya dulu. Maksudnya apa? Kita mau set mindset yang sama. Karena apa? Balik lagi. Tritunggal ini bukan berarti tujuannya kita mau debat kusir nanti ya. Karena kalau kita cuma debat kusir, kita akan kehilangan esensinya. So that's why biar we are in the same page, kita set dulu nih mindsetnya, kita set dulu rule of game-nya. Yang pertama, rule number 1 adalah kita, boleh next slide, hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya. Oke, pelan-pelan ya. Kita semua ini ciptaan, hanya bisa mengenal Allah pencipta kita sejauh Dia menyatakan sesuatu kepada kita. Contohnya, maksudnya apa? Nah, puji Tuhan, dulu beberapa waktu lalu saya diberikan kesempatan boleh jalan-jalan sama istri saya ke New Zealand. Jadi ada satu waktu malam, di camper van kita dia lagi masak, saya lagi kedinginan, tiba-tiba kanan kiri kita tuh berisik banget. Padahal di situ adalah wilayah konservatif yang nggak boleh berisik gitu ya. Tiba-tiba di luar berisik. Saya cek begitu, saya buka camper van saya keluar. Begitu saya keluar, saya nengok. Saya freeze, saya diem, tiba-tiba tetes air mata. Teman-teman tahu apa yang saya lihat? Saya lihat Milky Way dengan mata telanjang. Kurang lebih gambarnya seperti ini, karena pada zaman dulu nggak ngerti cara fotonya gimana, belum belajar sama Erik. Begitu indahnya dengan mata telanjang bintang yang wow udah bener-bener nggak bisa dihitung. Persis seperti kata Alkitab. Dan tanpa sadar, dalam hati aku gue ngomong, oh, God, how great thou art. Wow Tuhan, sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Aku yakin kita semua pasti juga gitu ya, kalau kita jalan-jalan, kita lihat alam yang begitu luar biasa indahnya. Secara refleks, kita akan sadar bahwa ada Tuhan Sang Pencipta alam yang indah tersebut. Betul? Dan kita juga bisa sadar tentang keberadaan Allah ketika lewat hati nurani kita. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat salah nih, yang kita anggap salah, biasanya ya you name it, hati nurani kita, suara kecil kita, biasanya kita gelisah gitu ya. Tahu gak sebenarnya ketika kita gelisah, sebenarnya kita secara tidak langsung kita sedang menyatakan, kita sadar bahwa ada Allah, Sang Hakim yang menjadi standar kebenaran. Oke? Atau kita juga bisa lihat dari sejarah, kalau kita baca Alkitab, kita akan sadar bahwa ada Tuhan yang maha kuasa, yang ada, yang eksis. Sampai sini ngerti? Nah permasalahannya terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ada efek sampingnya ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika kita semua jatuh ke dalam dosa, manusia hanya terbatas akan sadar tentang keberadaan Allah. Tetapi dosa menghalangi kita untuk mengenal, memiliki pengenalan secara sempurna tentang Allah.
So that's why kita harusnya mengucap syukur. Tuhan memberikan kasih karunia, Dia menyatakan kepada kita secara khusus. Nah, untuk mengerti ini, pernyataan secara khusus ini, saya mau undang yang tadi saya janjikan, seorang tokoh yang dari jauh, bahkan harus menggunakan teknologi zaman sekarang, mesin waktu. Kita sama-sama mau sambut ya. Kita sambut Tuhan Yesus dari Nazaret. Silakan keluar. Wah. Sebentar. Shalom anak-anakku. Sebentar. Ini kayaknya mesinnya error. Nih Yesus dari Sunter kayaknya nih. Tadi saya sudah pakai rambut panjang, tapi kata si Selfie kayak limbat. Jadi saya potong, izin ya. Teman-teman, with do all the respect, ini role play ya, ini role play. Kita sambut Yesus dari Nazaret. Shalom. Shalom. Boleh berikan tepuk tangan. Shalom. Betul dengan Yesus dari Nazaret? Betul. Oh betul. Kok agak ragu-ragu dia ya? Cepak soalnya. Oh berarti kalau Yesus dari Nazaret ini, berarti kamu dong yang ditulis yang di Alkitab itu, yang di kitab-kitab para nabi, yang dinubuatkan kalau kamu tuh banyak melakukan mujizat. Betul ya? Ya, saya Waduh. yang membuat banyak mujizat itu. Waduh. Kalau gitu nih, saya punya pertanyaan yang selalu saya bingung nih. Nanya mulu kamu. Aduh, apa sepulang aja apa ya? Silakan. Saya tuh selalu punya bingung gitu ya. Kamu nih kan punya kuasa yang besar, kamu bisa melakukan mujizat. Kamu ngapain sih datang ke dunia capek-capek? Aksa. Aduh. Kok begeter ya tiba-tiba ya? Pertanyaan bagus. Oke. Kenapa saya harus rela datang ke dunia yang penuh akan dosa ini? Dengarkan baik-baik anak-anakku ya. Karena kehendak Bapakku untuk menggenapi kehendaknya, aku harus turun ke bumi untuk menebus dosa kalian semua yang ada di sini dan seluruh umat yang ada di dunia. Karena upah dosa adalah pinter. Wah, berarti kamu punya tugas yang begitu luar biasa ya. Kalau gitu, udah cukup. Saya nggak mau tahan kamu lama-lama lagi. Silakan balik ke belakang, silakan kembali ke Sunter. Maksudnya Nazaret maksudnya ya. Ya, Terima sampai kasih. ketemu di kerajaan 1000 tahun. Oh. Ya. Berikan tepuk tangan buat teman kita Fendi. So, apa sih yang dimaksudkan ini? Ketika kita hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya. Dan puji syukurnya kita punya kasih karunia Tuhan menyatakan secara khusus lewat firman Tuhan yang kita baca. Dia mengenalkan dirinya lewat firman Tuhan yang kita baca, yang sudah ditulis oleh para rasul dan murid-muridnya. Dan apakah berhenti sampai situ? Ternyata enggak. Dia juga menyatakan dirinya lewat firman yang menjadi manusia. So, inilah rule number one, mindset nomor 1 yang perlu kita sama-sama punya. Kita hanya bisa mengenal Allah sejauh Dia menyatakan dirinya lewat firman dan turunnya Yesus ke dunia. Dan perhatikan, hal-hal di luar itu berada di dalam misteri dan kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Sepakat ya? Oke? Nah, rule number 2, agar kita bisa mengerti tentang ketritunggalan Allah, dibutuhkan kerendahan hati. Nah, salah seorang bapak gereja yang bernama Agustinus pernah berkata seperti ini, pikirkan Allah Tritunggal dan mungkin Anda akan kehilangan akal. Coba mengabaikan Allah Tritunggal dan Anda akan kehilangan jiwa. So maksudnya apa? Kita harus sadar. Dan kita juga harus sepakat dibutuhkan kerendahan hati untuk mengenal Allah. Karena apa? Yang mau kita pelajari ini adalah Tuhan, Allah yang maha besar. Maha itu artinya apa? Yang paling deh, antara yang paling gitu. Dia sesuatu yang besar, dia pencipta kita. Gimana caranya kita ciptaan mau mencoba mengerti sepenuhnya pencipta kita? Karena pasti akan ada keterbatasan dan dibutuhkan kerendahan hati untuk kita mengakui itu semua. Karena balik lagi, Allah hanya dapat kita kenal karena Ia menyatakan dirinya
bukan karena kepintaran akal budi kita. Berbeda loh. Dia nyatakan dulu dirinya, baru Tuhan berikan karunia akal pikiran untuk kita bisa memahami sebatas dia menyatakan dirinya. Oke? Jadi ketika sesuatu yang tidak masuk akal, bukan berarti Allah menjadi, oh Allah itu sesuatu yang irasional. Bukan. Tetapi Allah itu ada transrasional. Dia berada di luar waktu, dia berada di dimensi ruang dan waktu. Jadi akal kita tidak akan sampai. Oleh karena itu balik lagi, rule number 2. Dibutuhkan kerendahan hati kita untuk mengerti ketritunggalan Allah. Amin. Setuju sampai sini? So, setelah mindset ini kita sama-sama punya, kita sudah di same page, kita sudah memiliki aturan yang sama, kita masuk ke pokok bahasan kita siang hari ini. So, apa sih itu Tritunggal? Nah, bapak-bapak gereja pada zaman dahulu, di tahun 325 namanya Konsili Nisea, jadi bapak-bapak gereja itu pernah berkumpul, mereka mencoba menstandarkan apa arti tentang Tritunggal ya. Mereka mulai mencoba menyepakati. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Allah itu Esa. Namun Allah itu Esa, perhatikan ya, namun memiliki 3 pribadi yang setara dan sehakikat. Jadi ini fondasi kita dulu nih. Bapak-bapak gereja kita pada zaman dulu aja, yang notabene mereka hidup lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka aja percaya tentang ketritunggalan. Dan Tritunggal ini adalah sesuatu yang sangat amat alkitabiah. Di slide teman-teman bisa lihat, ada banyak sekali saya tampilkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tritunggal adalah sesuatu yang alkitabiah. Memang kalau kita baca emang ada Tuhan yang kita sembah, Tuhan Israel adalah Tritunggal. Memang tidak ada. Secara eksplisit tidak ada, tapi secara implisit, secara tidak langsung, ketritunggalan Allah sangat amat alkitabiah. Coba kita bedah di salah satu ayat. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Perhatikan, berfirmanlah Allah, baiklah kita, Elohim, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan ya, di ayat 27 ada sedikit kontradiktif. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada yang aneh ya? Ayat 26 dia memakai kata kita. Kita itu berarti artinya jamak. Subjeknya lebih daripada satu. Baiklah kita, rupa kita jamak. Di ayat 7, gambarnya, diciptakannya berarti subjeknya adalah tunggal. So dari sini Tuhan mau menunjukkan ada kejamakan di dalam keesaan. Taunya dari mana? Kita harus tahu rule dari bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Inggris kita tahu ya menentukan subjek itu kan cuma 2. Kalau subjeknya 1 singular, lebih dari 1 berarti plural. Kalau Ibrani berbeda. Ibrani itu 3, singular subjeknya 1. Dia ada dual, subjeknya minimal 2. Baru dia pakai plural minimal 3. Dan kata Elohim di atas, kata-kata kita itu memakai kata-kata plural dalam bahasa Ibrani. Yang artinya apa? Tuhan mau menyatakan dirinya ada kejamakan di dalam keesaan. Allah adalah Esa tetapi pribadi yang jamak. Nah ayat ini tuh suka disalahartikan gitu, suka ada yang debatin, itu mah Tuhan lagi ngobrol, lagi diskusi sama malaikat. Jadi kayak baiklah kita itu kayak Tuhan lagi ngobrol sama malaikat. Hati-hati. Konteks ayat yang kita baca barusan itu adalah ayat tentang penciptaan. Malaikat itu apa? Makhluk ciptaan. Nggak mungkin dong Allah sang pencipta diskusi sama ciptaan untuk menciptakan kita dan bumi ini. Allah itu sedang berdiskusi dengan pribadinya. Jangankan Allah. Kalau kita coba membayangkan gitu ya.
Jangankan Allah berdiskusi antara pribadinya yang jamak. Kita sendiri aja, pribadi yang kita masing-masing pribadi cuma satu dong. Kita sendiri aja bisa berdiskusi dengan diri kita. Contoh, maksudnya apa? Misalkan nih, kalau kita jalan-jalan ke mall, kita beli baju, waktu pilih, pasti ada yang suka nih. Biasa cewek gitu kan, pilih, muter. Yang merah bagus nih. Jalan ke belakang, kayaknya yang putih bagus nih. Tanya suaminya, yang merah atau yang putih? Suaminya jawab, yang merah. Ya udah ambil yang coklat gitu. Tiga-tiganya pasti dibawa dong ke kamar ganti. Di kamar ganti kan pasti, aduh dipakai merah. Kayaknya kurang cocok ya merah ya. Dia ganti lagi. Dia pakai yang putih. Kayaknya kurang cocok ya, dia pakai lagi yang coklat. Tanpa sadar di dalam ruang ganti tersebut, kita sedang berdiskusi dengan siapa? Berdiskusi dengan diri kita. Jadi jangankan Allah yang pribadinya jamak, kita aja bisa berdiskusi dengan diri kita. So, hal pertama yang bisa kita pelajari tentang ketritunggalan adalah kejamakan di dalam keesaan. Allah adalah esa, tetapi pribadinya jamak. Oke? Nah, kalau gitu, sebentar nih Tuhan, sebentar nih pastor nih. Berarti maksudnya itu apa? Maksudnya Tuhan kita jamak, Tuhan kita tiga gitu. Berarti Tuhan yang kita sembah adalah tiga. No, Tritunggal Allah tetap menyatakan bahwa Allah itu esa. Next slide. Banyak juga kita base lagi ke dalam firman, sesuai yang apa yang Tuhan sudah nyatakan. Di Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. 1, Markus 12-29. Yesus pun juga menyatakan bahwa menegaskan Tuhan itu adalah Tuhan yang satu. 1 Timotius pasal 2 ayat 5, karena Allah itu esa. Namun di dalam keesaannya, Allah itu ternyata Tritunggal. Dia satu hakikat, tapi memiliki tiga pribadi yang bisa kita bedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi ya, Allah itu adalah Allah yang esa, tapi Allah itu adalah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi yang bisa kita bedakan, namun mereka setara dan tidak bisa dipisahkan. Coba kita balik lagi ke ayatnya ya. Apa yang sudah Tuhan nyatakan juga lewat firman Tuhan. Kita lihat di Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Tunggal di sini bahasa Ibrani adalah Yahid. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ini pada saat Abraham disuruh Tuhan memanggil anaknya yang tunggal, anaknya yang satu, Ishak. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bahasa Ibrani-nya adalah Ehad. Walaupun secara Indonesia kita agak sulit membedakannya, satu ya satu, esa ya satu. Tetapi kalau kita lihat bahasa Ibrani menjadi lebih jelas. Kata Yahid yang dipakai untuk Ishak itu adalah tunggal, satu atau urutan, jadi 1, 2, 3, 1. Nomor 1 ke 1 gitu. Sedangkan kata Ibrani yang dipakai aku dan Bapa adalah satu, itu menggunakan kata ehad. Yang artinya apa? Satu kesatuan bersama. All together, united. Jadi kembali lagi, dia Allah yang esa. Tetapi di dalam keesaannya, dia memiliki tiga pribadi yang bisa kita bedakan. Dan dia setara dan tidak bisa dipisahkan. Jadi maksudnya apa tiga pribadi? Tiga pribadi itu sama gak sih kayak tiga jabatan? Jangan-jangan Allahnya satu berarti punya tiga jabatan? Bukan. Kalau tiga jabatan kayak gini. Contohnya misalkan ada Pak Joko. Duh maaf dulu kalau yang namanya Joko ya. Misalkan ada seorang yang namanya Pak Joko nih. Pak Joko ini di dalam keluarga jabatannya apa? Kepala keluarga. Dan kalau dia di tempat kerja, ternyata jabatannya dia adalah CEO. Ternyata kalau di gereja, jabatannya adalah gembala kul. Pak Joko memiliki tiga jabatan.
Satu ketika, amit-amit dulu Pak Jokonya meninggal. Ketika Pak Joko meninggal, semua jabatannya berarti mati kan? Karena cuma satu pribadi. Tetapi berbeda dengan Tuhan, satu hakikat, 3 pribadi yang bisa dibedakan. Contohnya, kembali lagi, sebelum saya menyatakan ilustrasi ini, tidak ada satupun ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan tentang ketritunggalan Allah. Ini hanya membantu kita sedikit untuk mengerti. Contohnya apa sih yang satu hakikat tapi 3 pribadi? Contohnya, misalkan saya sedang lagi berkhotbah sekarang. Berarti ada firman Tuhan yang disampaikan. Hakikatnya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini disampaikan secara lisan sekarang ini nih. Dan yang kedua, firman Tuhan yang disampaikan ini oleh teman-teman, beberapa teman-teman dicatat di buku. Oke? Nah yang ketiga, firman Tuhan yang saya sampaikan ini ternyata juga direkam di YouTube. Jadi ada 3, satu hakikatnya firman. Tapi setelah ibadah ternyata buku yang dicatat tadi kebuang, hilang. Apakah dengan hilangnya buku, hakikat firmannya jadi hilang? Enggak kan? Apakah ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, ke dunia, tahta kerajaan surga berarti jadi kosong? Loh enggak, masih ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Apakah ketika Yesus mati ke alam maut, apakah 3 hari berarti ada kekosongan tentang Tuhan? Ya enggak mungkin kan? Jadi disinilah Tuhan adalah satu hakikat dengan 3 pribadi yang bisa kita bedakan. So, bisa disimpulkan adalah kita orang Kristen, kita semua adalah menyembah Allah yang Esa, Allah yang satu. Dan Allah yang Esa itu Tritunggal dalam bentuk pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah di sini yang akan saya mau tekankan selanjutnya. Tuhan ternyata menyatakan dirinya lewat 3 pribadi yang bisa kita bedakan. Yang pertama adalah Allah Bapa. Boleh next slide? Allah Bapa adalah Allah yang bersemayam jauh di atas kita, Sang Pencipta dan Pemelihara dunia. Bahkan di Yesaya dikatakan adalah beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bayangkan bumi yang begitu besar ini ternyata cuma tumpuan kaki Tuhan doang. Dan dia nyatakan lagi juga di pribadi yang kedua, dia adalah Allah Anak. Allah Anak adalah Allah yang berinkarnasi. Jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kita juga banyak belajar lewat Pastor Eradi. Kalau teman-teman yang belum pernah dengar bisa nonton lagi YouTube-nya. Dia juga adalah Allah dan dia juga adalah Raja. Di Galatia 1 ayat 3-4, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dan pribadi ketiga yaitu Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam orang percaya. Di Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya undang pemusik, boleh naik ke atas. Nah, sampai sini adalah Allah Tritunggal, balik lagi ya, adalah Allah yang Esa, dengan pribadi yang bisa kita bedakan, tetapi tidak bisa kita pisahkan. Dan saya yakin, penjelasannya sampai di titik ini, apakah memuaskan pikiran kita? Apakah menjawab semua pertanyaan yang ada di otak kita? Saya yakin enggak. Why? Mengapa di awal saya set dulu rule of game-nya dulu yang sudah kita sepakati. Sampai di sini, di titik sini sajalah Tuhan menyatakan dirinya lewat firman. Tuhan cuma menyatakan, oke, aku adalah Allah yang Esa dengan 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di luar itu Allah tidak menyatakan apapun.
So balik lagi dibutuhkan rule number 2. Kerendahan hati kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu di luar sana justru menjadi misteri Allah. Misteri Tuhan. Justru di situ dia menunjukkan kemahakuasaannya Tuhan. Dan kita harus sadar, kita ciptaan, kita tidak akan pernah bisa mengerti pencipta kita. So, ketika kita cuma debat kusir tentang Tritunggal. Oh Allah itu jadi 1, 2 atau 3. Oh ilustrasi mana yang paling tepat? Banyak yang pakai ilustrasi misalkan pakai air, pakai matahari, pakai manusia. Oh berarti Tuhan bisa dirubah-rubah atau segala macam. Percayalah teman-teman, kalau kita cuma memfokuskan fokus kita kepada debat kusir, kepada sesuatu yang tidak bisa kita selami, maka kita akan kehilangan esensi dari ketritunggalan Allah. Karena ketritunggalan Allah berbicara bukan tentang keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah. Bagaimana dia sudah menyatakan setiap pribadinya kepada kita. Bagaimana dia sudah menyatakan dirinya agar kita bisa lebih mudah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Justru misteri yang tidak bisa kita mengerti. Justru makin menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha besar. Tetapi siang hari ini biarlah saya memberikan pertanyaan yang lebih tepat ketika kita memandang ketritunggalan Allah. Pertanyaannya adalah, maukah engkau menerima dan percaya kepada Allah sepenuhnya lewat 3 pribadi yang sudah dia nyatakan? Dia menyatakan dirinya sebagai Allah Bapa yang berdaulat atas hidupmu, masa depanmu, karirmu, keluargamu, dan hubunganmu. Dia Allah Anak yang turun ke dunia, yang merasakan apa yang kita rasakan. Lalu dia mati dan dia bangkit menyelamatkan setiap dari kita. Dan maukah engkau menerima dan percaya bahwa dia adalah Allah Roh Kudus yang bukan hanya mampu menolong, tetapi dia Allah yang mampu melakukan mujizat untuk mengubah kehidupan kita. Segala kebiasaan buruk kita, kehidupan kita yang lama, kita bisa dirubahkan menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita cuman selama ini menganggap, aku cuma mau Allah yang Bapa. Aku tidak percaya dengan Allah Roh Kudus, aku tidak percaya dengan mujizat. Siapa kita berani mengkotak-kotakan Tuhan? Ketika kita cuma percaya kepada Yesus Kristus, oh aku orang yang sudah diselamatkan. Tetapi kita hidup selalu di dalam kekhawatiran. Maukah engkau menerima dan percaya bahwa dia Allah Bapa yang berdaulat atas hidupmu dan atas segala masa depanmu? Mari aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau merenungkan pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Berdoa kepada Roh Kudus, Tuhan singkapkan apa yang selama ini tersembunyi di dalam hatiku. Singkapkan pikiranku ya Tuhan agar aku bisa mengerti setiap pribadimu yang sudah kau nyatakan. Karena lewat 3 pribadi yang sudah Tuhan nyatakan membantu kita untuk semakin mengenal Tuhan kita.
believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita nyatakan iman kita lewat pujian ini. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Kembali ke pertanyaan saya di awal sekali sebelum sharing ini. Who is God in our life? Siapa Tuhan di dalam hidup kita? Di dalam perjalanan kekristenan kita mungkin kita sering mengkotak-kotakan pribadi Tuhan. Kita tidak bisa hanya mau mengenal salah satu pribadi Tuhan saja. Tapi siang hari ini, kalau kamu belum pernah mengenal pribadi Allah Bapa, tahukah kamu kalau Dia adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas masa depanmu? Masihkah engkau mau khawatir akan hidupmu? Kalau kamu mau terbebas dari rasa khawatirmu, kalau kamu mau percaya bahwa Dia Tuhan yang berdaulat atas hidupmu, taruh tangan kananmu di dadamu. Dan kalau ada salah satu dari kita yang belum pernah mengenal Allah pribadi anak Yesus Kristus, tahukah kamu kalau Dia adalah Allah yang sudah turun ke dunia? Dia menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Dia membukakan jalan keselamatan kepada Bapa. Dan keselamatan itu tersedia untuk setiap orang yang mau percaya kepadanya. Masihkah engkau perlu dihantui rasa bersalah atas segala dosamu di masa lalu? Kalau siang hari engkau belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, angkat tangan kananmu, taruh di dadamu. Percayalah
Keselamatan dan pengharapan itu sudah Tuhan sediakan untuk setiap dari kita. Dan mungkin sampai detik ini kalau kamu belum pernah percaya dan mengenal pribadi Allah Roh Kudus, tahukah kamu Dia adalah Allah yang tinggal di dalam hidup kita sebagai penolong. Dia Allah yang berkuasa melakukan mujizat lewat karunia-karunia yang Dia berikan kepada kita. Ketika Dia tinggal di dalam hidup kita, menjadi sebuah jaminan materai bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Maukah engkau percaya mujizat itu nyata? Maukah engkau percaya kesembuhan itu nyata dan Tuhan bisa lakukan detik ini juga? Maukah engkau percaya mujizat bahwa hubungan keluargamu akan dipulihkan? Maukah engkau percaya segala sesuatu yang tidak mungkin? Tapi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan bisa melakukan mujizat di dalam hidupmu. Tuhan, inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami meragukan-Mu ya Tuhan. Kami kurang mengenal siapa pribadi-Mu secara keseluruhan. Tapi Tuhan, siang hari ini kami mau mengundang-Mu sepenuhnya di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau percaya Engkau Allah yang telah menebus setiap dosa kami. Kami mau percaya Engkau Allah yang tinggal di dalam setiap hidup kami. Tuhan, begitu sempurnanya Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Begitu besarnya kasih-Mu untuk setiap dari kami. Engkau Allah yang tidak terbatas, tetapi Engkau mau menyatakan diri-Mu kepada setiap kami, ciptaan-Mu yang terbatas. Roh Kudus, ajar kami untuk terus hari demi hari mengenal pribadi-Mu secara sepenuhnya. Terangi hati kami, terangi pikiran kami, agar kami bisa terus mengenal pribadi-Mu. Sehingga semakin dalam kami mengenal-Mu, semakin kami sadar betapa besar kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk firman. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, ucap syukur. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again. For I believe in the name of Jesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan meteraikan dengan Roh Kudus supaya sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak muda, dewasa muda yang mengerti sungguh-sungguh kenapa kami percaya akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. And that is the most difficult subject untuk dibahas saudara. Dan saya bersyukur bahwa bulan ini kita membahas tentang doktrin. Kenapa kita membahas tentang doktrin, tentang pengajaran? Saya punya kerinduan saudara untuk kita para dewasa muda. Bukan mengenal Tuhan berdasarkan apa yang Dia bisa buat kita. Tapi kita mengenal siapa Dia secara pribadi. Amin. Kalau kekristenan kita dan iman kita hanya tergantung berdasarkan dengan apa yang Dia bisa buat kita,
maka saudara akan dengan mudah terombang-ambingkan dengan situasi. Pada saat doamu tidak dijawab, pada saat pekerjaanmu mengecewakan, maka dengan mudah imanmu akan tergoncang. Tapi saya berdoa, para dewasa muda kami dorong sungguh-sungguh. Kejar firman Tuhan, pelajari, ketahui, kenali. Karena pada saat kita mengenal Tuhan, di situ kita akan mengenal siapa kita sesungguhnya. Amin, saudara. Jangan alergi dengan pengajaran, justru pengajaran itu yang akan menjadi pembeda. Kita tidak hidup benar karena kita tidak mempunyai sistem belief yang benar. Kita tidak punya sistem belief yang benar karena kita tidak diajar dengan benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, tunduklah di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, saudara, saya dorong saudara juga baca Alkitab. Sungguh-sungguh baca Alkitab. Karena saya melihat terkadang kita orang Kristen, kita adalah orang-orang yang sangat konsumtif akan khotbah. Tetapi kita tanda kutip Bible illiterate. Buta secara firman Tuhan karena kita sendiri tidak pernah membaca. Oleh karena itu baca firman Tuhan, dalami dan uji segala sesuatu yang disampaikan melalui firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Saya bisa rangkum sedikit, tahun 2025 adalah tahun yang luar biasa bagi 2PM. Amin, saudara. Di bulan Januari kita bahas tentang visi gereja kita, The Year of Harvest. Di bulan Februari kita bahas tentang relationship matters. Kita bahas tentang hubungan dengan orang tua, hubungan dengan kerabat, hubungan dengan cieile gitu ya saudara ya. Calon gebetan. Kita juga berbicara tentang hubungan dengan diri sendiri. Lalu bulan Maret kita berbicara tentang claim your crown. Ada yang ada di sini waktu bulan Maret tentang claim your crown. Bagaimana kita menang akan komunikasi, menang akan sexual purity, menang tentang bad habits. Lalu kita masuk ke dalam April, bulan dimana kita merayakan Paskah. Lalu bulan Mei, saudara, sesuatu yang luar biasa. Kita punya tema namanya Wind and Fire. Kalau ingat saudara, kita berbahas tentang 1 bulan penuh. Kita bahas tentang pribadi Roh Kudus 1 bulan penuh. Karena kita merayakan hari Pentakosta pada saat itu. Bulan Juni kita bahas tentang Jesus for Everyone. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan. Dan pesannya boleh disampaikan kepada semua orang. Lalu bulan Juli, something extraordinary, kita bahas tentang fit for purpose. Ingat saudara, banyak yang sudah tambah kurus, tambah fit, dan sekarang rajin olahraga karena fit for purpose. Saya dengar-dengar ada yang berat badannya kembali ke masa kegadisannya saudara ya, padahal udah punya anak 2, luar biasa. Lalu kita bahas tentang beyond 9 to 5, bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus excellent di marketplace. Ya, luar biasa. Lalu kita juga bahas sesuatu yang sensitif, yaitu the battle within, berbicara tentang kesehatan mental. Kalau teman-teman ingat bulan September ada pakar psikolog dan juga saya juga berbicara tentang the battle within. Lalu bulan Oktober kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, giants of faith. Kita dengar kata seorang tokoh namanya Bezaleel yang belum pernah kita dengar sebelumnya, ternyata luar biasa. Lalu bulan November kita bicara tentang doktrin foundations of faith. Bulan depan kita akan masuk ke Natal, saudara ya. Dan can I promote this next week? This next week is gonna be super duper awesome. Teman-teman jangan sampai kelewatan tidak hadir di 2PM minggu depan. Minggu depan kita akan mengadakan praise and worship party, saudara ya. Praise and worship party yang kita beri judul Selah atau beristirahat. Dan kita akan kick off bulan Natal, bulan Christmas dengan praise and worship. Akan ada pembicara baru di panggung 2PM, saudara-saudara yang akan luar biasa. Nantikan, pastikan teman-teman sel grupnya ada di situ, duduk paling depan saudara ya. Kita akan berikan cheer yang luar biasa. Nah saudara, dan begitu juga di tanggal 14 teman-teman yang belum mendapatkan tiket HUT mungkin bisa bertanya kepada sekretariat di depan. Dan juga teman-teman yang di bawah umur 25 tahun juga ada ibadah khusus untuk anak-anak muda di Luksus. Itu juga saya dengar masih ada tiketnya, saudara bisa mendapatkannya. Dan tanggal 21 Desember 2PM akan mengadakan Christmas celebration ya saudara ya. Kita akan mendapatkan bintang tamu yang luar biasa dan pembicara yang luar biasa. Don't miss out, okay? So we're gonna have a good time. And 2026 saya juga sangat excited untuk menyongsong 2026. Sungguh-sungguh tahun ini kita bertumbuh dengan luar biasa secara jumlah dan juga secara kualitas rohani. Dan saya berdoa 2026 juga kita akan bertumbuh secara quality and quantity. Amen. Alright, saudara, yang pasti akan ada bayi-bayi baru di 2026. Haleluya. Ya saudara ya, kita berdoa
Kita menggenapi firman Tuhan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi dan memenuhi MGK. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Dan jangan lupa habis ini kita akan ada coffee lounge. Saudara-saudara, gunakan kesempatan ini untuk membangun relationship. Bukan untuk mengambil kopinya, tetapi untuk membangun relationship. Amin, saudara. Bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya perihal cool tentang pelayanan, silakan boleh bertanya-tanya melalui coffee lounge. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah Tritunggal yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami mau submit, tunduk di bawah otoritas firman dan mengenal Engkau. Mungkin kami belum mengerti sepenuhnya, tapi kami mau menggunakan iman kami. Bahwa apa yang Kau sampaikan dan Kau nyatakan itulah kebenaran sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Kami akan pulang Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati kami semua. Biar supaya Tuhan di akhir tahun ini kami boleh sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada berserta dengan engkau, keluargamu. Kiranya keluar masukmu diberkati Tuhan. Kiranya pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Kiranya kesehatanmu diberkati Tuhan. Kiranya karirmu diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. God bless you, God bless you. Selamat hari Minggu. See you next week.